anak-anak kecil 2. Jumpa lagi di hari Minggu ini bersama kakak pengasuh, Kakak Lili Manuhutu. Dan sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu, sehingga di hari ini, hari yang milik dan punya Tuhan, kami boleh ada untuk membaca firman-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu bagi kami Tuhan, agar firman yang kami baca dan dapat kami laksanakan itu dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Berfirmanlah Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita di hari ini terambil dari Efesus pasal 6 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-9. Efesus 6 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-9. Di bawah judul Taat dan Kasih. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari Injil ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus dan dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka, dan jauhkanlah dari ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga, dan ia tidak memandang muka. Demikianlah firman Tuhan kita di hari ini. Kata Tuhan Yesus, berbahagialah kita yang mau mendengar dan mau melakukan itu dalam kehidupan kita dari hari lepas hari. Nah adik-adik, di hari ini kakak pengasuh akan bercerita tentang seorang anak. Tapi sebelumnya kakak pengasuh mau bertanya, apakah adik-adik di rumah mempunyai adik atau kakak? Pasti punya dong. Ya, di hari ini kita akan bercerita tentang seorang anak yang bernama Vivi, yang berumur 10 tahun. Vivi mempunyai seorang adik yang bernama Yakub yang berumur 3 tahun. Di hari kelahiran Yakub, Vivi sangat senang memiliki seorang adik. Tetapi setelah umur Yakub yang ke-1 tahun, timbullah rasa cemburu di hati Vivi. Vivi mulai cemburu. Vivi berpikir bahwa mama dan papa Vivi hanya peduli dan memperhatikan kepada Yakub. Itulah mengapa Vivi tidak pernah mau bermain bersama Yakub. Vivi lebih memilih bermain bersama teman-temannya di luar. Nah, suatu ketika Vivi pergi ke sekolah minggu. Sesampai di sekolah minggu diajarkan atau bercerita tentang Kain dan Habel. Adik-adik ingat dong cerita Kain dan Habel? Ya, Kain dan Habel juga bercerita tentang seorang kakak yang karena rasa irinya membunuh adiknya Habel. Di situ pengasuhnya berpesan agar kita harus saling mengasihi adik dan kakak, harus saling menyayangi satu sama lain. Tetapi karena rasa iri Vivi terlebih besar kepada adiknya, sehingga kadang membuat Vivi suka mengancam adiknya. Nah, adik-adik di rumah siapa yang suka mengancam adik-adiknya? Atau mengancam kakaknya mungkin? Nah, Vivi selalu mengancam adiknya Yakub. Vivi selalu bilang, jika bunyi pesawat terbang, artinya pesawat itu akan datang untuk membawa pergi Yakub jauh dari mama dan papahnya. Sehingga itu membuat Yakub menjadi ketakutan. Jadi setiap mendengar suara pesawat terbang, Yakub menjadi takut. Suatu ketika, Vivi pulang dari permainannya. Dia melihat adiknya Yakub sedang berdiri atau sedang bermain di depan rumah. Tapi tiba-tiba bunyi pesawat terbang. Yakub menjadi ketakutan adik-adik.
Vivi yang melihat hal itu tergerak hatinya untuk menolong adiknya. Kemudian Vivi berlari dari jalan menuju ke rumahnya. Dengan sekuat tenaga Vivi berlari-lari dan menolong adiknya. Tapi sayang, Vivi terjatuh sehingga membuat keningnya ini berdarah. Akhirnya Vivi dibawa oleh mama papanya ke rumah sakit untuk diobati. Sampainya di rumah sakit, mama dan papa Vivi merasa sedih sekali melihat Vivi. Mereka meminta maaf kepada Vivi karena mungkin selama ini mereka kurang memperhatikan Vivi. Tetapi dalam hati, Vivi sangat senang karena Vivi sudah boleh menolong adiknya. Apalagi Vivi mendengar mamanya berdoa. Mamanya berdoa meminta kepada Tuhan agar Vivi menjadi anak yang takut akan Tuhan, anak yang mengasihi akan adiknya. Dan lagi mama dan papa Vivi juga meminta ampun, meminta maaf pada Tuhan. Karena mungkin selama ini mereka lalai atau selama ini mereka kurang peduli kepada Vivi. Nah, setelah mendengar mamanya berdoa itu, maka Vivi mulai berubah, Vivi mulai mengasihi adiknya, Vivi mulai menyayangi adiknya. Adik-adik, demikianlah cerita tentang Vivi. Di sini kakak pengasuh ingin memberitahukan kepada adik-adik bahwa adik-adik harus mengasihi dan menyayangi saudara adik-adik. Adik-adik tidak boleh menimbulkan rasa cemburu, rasa iri. Karena apa? Karena adik-adik kita terkadang, mama dan papa kita, mungkin mereka terkadang lebih peduli kepada yang satu atau yang lain, bukan karena ada maksud atau bukan karena sengaja, tapi karena mama dan papa berpikir mungkin adik kita masih terlalu kecil. Jadi mereka masih lebih butuh perhatian daripada adik-adik di rumah. Tapi bukan berarti mama dan papa tidak mengasihi atau tidak menyayangi adik-adik. Tapi sebaliknya, mama dan papa adik-adik begitu mengasihi adik-adik. Nah adik-adik harus memiliki kasih dalam diri. Bukan hanya mengasihi saudara, tapi juga kita harus mengasihi mama dan papa. Kita harus mengasihi orang yang lebih tua. Terlebihnya lagi kita harus mengasihi Tuhan Yesus. Nah adik-adik mau kan hidup di dalam kasih? Hidup di dalam kasih seperti ada lagunya KASIH, kasih. Nah adik-adik tetaplah mengasihi sesama, tetaplah mengasihi Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus juga mengasihi adik-adik. Demikianlah materi tentang hari ini, yaitu tentang kasih. Nah adik-adik, kita akan menutup materi ini dengan berdoa dan kita akan mengucap syukur juga sekalian. Lipat tangan dan tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga, Allah yang baik, Allah yang adalah kasih, Allah yang mengajarkan kami untuk selalu mengasihi dan menyayangi sesama kami. Terima kasih untuk firman yang sudah boleh kami berikan kepada anak-anak terkasih ini. Biarlah Tuhan Yesus anak-anak ini boleh mengerti, boleh pahami menurut dengan kehidupan mereka sehari-hari. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi mama dan papa adik-adik ini yang berada di rumah. Mungkin tanpa sengaja maupun tidak sengaja mereka membangkitkan amarah di hati anak-anak mereka. Tuhan Yesus ampuni mereka. Berkati mereka di setiap pekerjaan mereka, usaha dan kerja keras mereka. Berkatilah anak-anak ini Tuhan Yesus, agar anak-anak ini menjadi anak-anak yang hidup di dalam kasih, hidup takut akan Tuhan. Berkati juga Tuhan Yesus, adik-adik mereka, sanak saudara mereka. Berkati keluarga mereka dimanapun mereka berada. Tuhan berkati juga kakak-kakak pengasuh yang lain, juga adik-adik yang lain, yang sementara juga menerima materi. Biarlah Tuhan Yesus memberkati mereka dengan melimpah. Tuhan Yesus menjaga dan memelihara mereka selalu. Berkatilah kami,
di siang hari ini Tuhan Yesus, dan ampunilah kami akan setiap dosa kesalahan yang kami perbuat. Lalu biarlah Tuhan kami selalu hidup menurut rencana dan kehendak-Mu. Inilah kami Tuhan dengan setiap pergumulan hidup kami. Dan sebelum kami mengakhiri ini, kami mohon berkat dan penyertaan Tuhan. Kiranya kasih karunia damai sejahtera daripada Allah Bapa, penyertaan dan perlindungan daripada Roh Allah yang kudus, selalu tinggal menyertai dan memelihara, melindungi, menutup bungkus kami selalu, hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah adik-adik, sekolah minggu kita di hari ini. Kakak ingatkan sekali lagi ya, jangan lupa keluar rumah untuk selalu memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Adik-adik harus tetap semangat, sekalipun kita selalu online, dan sekolah minggunya lewat online maksudnya ya. Tapi adik-adik harus tetap semangat. Sampai jumpa lagi di hari Minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati dan Shalom.